Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Wa man la yarghabu wa man tisaka yarghabu gedeng sapa man. Ela yarghabu diksi ora gedeng sapa man. Timan ini istifham bi ma'na nafi. Kados manggal ladhi aswa indahu ila bi istifham bi ma'na nafi. Orang-orang sing gedeng sama milah Ibrahim kecuali ilaman kecuali wong safiha kang bodoni sapa man nafsa bumi awak dhewe man. Kecuali wong sing bodoh jahila anha makhluqatulillah. Tegese bodoh sepeman anda saat temene nafsu iku makhluqatul din gawe lillah. Digawe krana Allah ya jibu alih wajib ing atase nafsu ku ibadatu nyembah Allah. Awis takhafat. Uta nyepelekno sapa wong biha kelawan nafsu wa tahana halan gawe ino sapa man ing nafsu. Walaupun istokaina lan teman-teman mila ingsun ing Ibrahim karena fitnya ing dalem tapi lebih risalah di kelawan kautus wal khulati lan kekasih sing untuk status kautus lan kekasih wa ina bulan saat temen Ibrahim fil akhirati dan akhiratul lamna sholihin termasuk ngomong sing soleh waktu ifqala semangsane dawuh lan maring Ibrahim sapa Rabbu pangeran Ibrahim aslim nyerao sira kala mung dawuh sapa Ibrahim aslam tu rabbil alamin nyerano ingsun ning rabbil alamin wasolan masyatno biha kamillah sapa Ibrahim masyatno bani ing anak turune Ibrahim wa aku bulan yo masyatno sapa Nabi Yakub bani Nabi Ibrahim masyatno Nabi Yakub masyat kala dawuh sapa Ibrahim ya bani ya pira-pira anak ingsun inna wa satna wa bani ya jaman inna wa satna wa ta'ala bisofa milih sapa wa lakum maring sira kabeh dina ing Yakub wa dina Islam. Kalau kamu tanam mengkoco mati temen siro ilawa antum kecuali utai siro kabeh muslimuna Islam kabeh. Ampun temono to siro kabeh suweda nyekseni siro kabeh huduron idkhadro ing dalem nalikane hadir Yakub ing Nabi Yakub wal mautu mati. Iskola semangsane dawuh sapa Nabi Yakub li bani maring anak-anak Yakub. Iki kula waca sesuatu iki. Fala kamu tuh nama kau mati temen siro ilaw antum muslimun kecuali kau dalam keadaan Islam. Nahjud utawi ikilah dawe wa ta'ala nahjud pencegahan antar Islam sang ninggal Islam. Wa amron dan perintah didapat dan tetap alih atas Islam ila musuh dapat mati temukan maring nyambut kematian. Musuh dapat manane niku metui musuh dapat metui kematian. Walama kola semangsane ngucap sapa Yahudi mau bulan balik ini ayat Madaniyah jadi konteksnya Yahudi Nasrani walama pola semangsane ngucap supaya Yahudi Nabi maring Nabi ngucap ini alas tak alam orang ngerti sira Muhammad anak Yakub setemu Yakub yang mata ing dinane mati sapa Yakub wa oso iku paring wasiat sapa Yakub bani ing pura-pura anak Yakub bila Yahudi kelawan aku ya nah dalam tumurun apa iki dawuh ampun tumsyada. Jadi versi Yahudi Nabi Yakub wasiat wong kon anut agama Yahudi terus dawuh amkun tum syuhada. Ana ta ana sira kabeh syuhada wa sing iseni kabeh idkhadra ing dalem nalikane hadir Yakub bang Yakub wal mautuman. Sekolah dumadaan dawuh sapa Yakub libani mat abuduna libani. Mau dawuh tak abuduna nyembah sira kabeh libani ibadah. Kalau ngucap sapa Nabi anak-anake Yakub nak budu ilah, gak nyembah ingsun ing pangeran panjenengan wa ilah gak jalan pangerane bapak-bapak jenengan. Rupane Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Iku Ibrahim Ismail Ishak. Ilahan wahidan iku pangeran sing siji. Wa naru halati kita lagu mari ilahan wahid iku muslimuna Islam kabeh. Iku terang wis dadi menyangkut niki niku sensitif, karena sensitif itu misalnya sama nak mau setenggene justru tunggal ikhyan wonten al-Islam wal iman haluma bima'nan wahidin atau enggak tidak sampai ditakoi agama Islam agama di sini misalnya sampai ditakoi ngoten jawab dimulai zaman Nabi Adam memulai Nabi Muhammad istilah Islam wabe ulama rata-rata darahnya agama Islam dimulai songko Nabi Ibrahim sampai saya kira beda ya Romanto nah Islam tarifnya biye sampai tarif Islam rata-rata kita tarif Islam kan Islam itu wajah syahadat, sholat, zakat, haji. Nah ketika periode Nabi Ibrahim itu tidak lima ini
Jadi gue tauhid, malah ini kita tahu bener teori. Nah Islam beriman gimana wahid. Ini ujungnya tahu. Ini kan para tamu tunai ilawa antum muslimun. Ini kan orang Yahudi menginformasikan bahwa Nabi Yakub sing dua anak gitu, golongannya Yahuda, Nabi Yusuf, terus kita Bunyamin. Pokoknya anak-anak turunan Nabi Yakub ada di Bani Israel. Ini di istilah no, apa kowe nyekseni saat Nabi Yakub mati, apa sing didhawuhna nggone anak-anak iku mata duduna berarti. Terus kalau nak budu ilaha kalau ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa lahu. Ini kita kabeh nyerah ning Allah. Apa kita kabeh Islam dengan tarif. Jadi ini mun kok itu usul fikih. Jadi mesti wonten makna lugat. Makna lugat itu makna yang diambil dari lugat. Misalnya Islam maknanya apa nyerah. Semua kan makna takrif, misalnya makna istilah. Orang alim-alim bisa makna istilah. Ini misalnya al-Islam itu kata-kata jenis makna istilah. Nah setiap lafaz Islam disebut Allah ning Quran itu rata-rata makna lugat. Kecuali tenggene ayat inna dina inda wal Islam. Agama menurut Allah itu Islam. Terus sekuler itu tinggi, jadi aliran sekuler itu lahir sampai niki Ramadan. Jadi berhubung Islam dimaknani secara lughawi artinya kan berserah diri ning Allah. Mana katakan buku-buku tadi kata termasuk yang menggambarkan Yahudi Nasrani itu semuanya ya Islam asal punya sikap menyerahkan diri pada Allah. Jadi itu terus jadi masalah. Nah repot ini mumpung Muara Ahmad repotnya santri ya bodoh bisa. Artinya ayat-ayat sing ngoten ilham ngoten itu tidak punya jawabannya. Misalnya kados tenggene juz tunggal kan wonten ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiin kan ayat 62 ayat 62 surat Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiin man amra billah kan disejajarkan wong iman wong Yahudi wong Nasrani sofi. Lalu jadi masalah ilmiah. Mulai dari mantap tenggene terjemahan suwinya ampun kan sing edisi sing biru kan kelompok dari bener ini kan termasuk disukani catatan kaki ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Maksudnya diberi catatan kaki karena ayat itu yang dipakai Pak Quraisy Shihab, Pak Alwi Shihab saat mengatakan semua agama itu sama karena tiga agama ini pernah disejajarkan dalam ayat alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasofiin. Intinya pesan keluar Pak Madun ya tentang Mbak Lukman ya. Proses ilmiah yang mengarah pada bid'ah, pada enggak benar itu enggak diikuti oleh proses ilmiah yang mengarah pada santri. Misalnya ini Mustafa itu apa bodoh? Urusan roti, utang, urip. Wong sekuler tambah sinau, mergo duwe funding di duwe. Lalu keluar nyesal karena jadi santri dari segi ini. Kuswandri tambah ngalim, tambah kiap secara ekonomi. Ribet utang, ribet urip, ribet beras. Sementara saya sekuler kados jil, kados Awisya, tambah sinau, tambah canggih. Ironi ayat yang mereka bikin hujah kita krungu ora apa. Tak balik. Kok jadi bisa jawab krungu ora? Ini yang kisah nyata, kalau ini ada kisah nyata. Putrani guru kulono nanti ketemu di ketua jil yang menyangkut polemik kawin silang agama itu boleh tidak? Orang jil kan membolehkan kawin silang agama. Alasannya Nabi saat menikahi Maria Al-Qibtiyah itu masih Nasrani. Lah repot dong Pak Madur gak Mustafa ora roh Maria Al-Qibtiyah statusnya amat apa garwane Nabi. Ora roh. Lah misalnya garwo oleh gak wong Islam nikah ahli kitab. Jadi itu bodoh itu kebuat kan ya Mustafa itu abah santri mesti itu ekonomi kan buat ini. Sementara wong sekuler cek sinau. Siap kan? Lalu ada di seperti Bang Mat itu ada di kisah pas rame-rame di cip masuk dan juga di jawaban itu. Repotnya kan ya teman, misalnya rame-rame ini saya mencontoh awam-awam ya. Banyak nih kalau ngaji tak nyati standar mengalim. Jadi aku susah lama misalnya ngaji kok. Untuk gini, kalau ngaji standar mengalim. Wong Islam ngawin ahli kitab boleh tau? Boleh tau? Oleh kafir wong lah. Wong Islam oleh ngawin ahli kitab. Ahli kitab ini. Lepas pokoknya ahli kitab saya. Saya kira versi mu'en versi kitab-kitab itu kan oleh ngawin ahli kitab. Nah sampai tak takut. Maksudnya wong Islam oleh ngawin ahli kitab. Wong Islam lanang ngawin ahli kitab itu. Apa itu? Islam ngawin ahli kitab lanang. Apa selang seling?
Islam jalur. Artinya berhubung keputusan kita ya, artinya sing Islam lanang mulai ngawin ahli kitab. Berarti mau Maria Alkitab saat itu andai kan masih Nasrani pun bahkan Nabi ya posisi lanang. Iku mau tenan, ini mau tenan prosesnya nikah. Karena prosesnya amat. Malah oleh mengkafir harbi. Halalnya faktor. Artinya ini tuh intinya pesan kuning sampai polemik ini santri ora. Yora roh kita yora roh, tarai yora. Laro pas rame-rame ini tiga hujah oleh kami bilang aku mau apa mantap. Jadi roh santri kayak Fuadin kayak Ahmad roh kerumun malah ngenteni. Tak usah peristiwa itu tiga hujah oleh kalian bilang aku mau kan terlambat kan? Itu cara jawab terlambat. Jadi cara kowe ngomong Islam setengah banget. Wae tangga loro iso nulung mergo secara ekonomi kuat. Kowe lagi kepengin. Citrame kalah, santri iso nulung wong, kowe kirene kan nemen. Sementara wong setengah rasa lagi iso nulung wong, mergo ora pati kire nemen. Iku serempet, masalah ngene iku serempet. Lah masalah ilmiah saiki kita ngadepi koyo ngene iku, enggak masalah ekonomi ngene. Wong liya ora salat iso nulung wong mergo ora nemen kire. Kita lagi kepengin wong nemen kire. Waduh masalah ilmiah saiki kita ngalami kayak itu. Wong Islam sekuler sekolah ning masjid sekolah maca buku kita mulai lagi asing gak bermadun ya era rata. Artinya ngene Kang Madun, ini sensitif sekali. Pas kita dengar, pas iku dikira hujat sing sensitif rupa-rupane oleh kalian silang aku. Kowe ora dijawab kan sampean cek nuluk-nuluk. Artinya pakai kita ujian nuluk-nuluk oleh gak kawin ahli kitab. Ahli kitab syaratnya kholiso, maksudnya kholiso piye. Sing lanang ahli kitab hidup piye. Terus status Maria Alkitab saat itu kaya opo. Mana kan jelas, Maria Alkitab pertama dinikahi Nabi prosesnya macam pertawanan perang. Jadi bukan. Tapi intinya ini masalah kita ini sudah sensitif. Makanya Quran itu dipelajari nak ugaman kepen ngalim sing ayat Madaniyah. Ini sudah polemik tareh. Jadi Nabi diprovokasi Yahudi mat, kau yang kurang roh, nak Nabi Yakub wasiat anak-anak ekor Yahudi, kau gue Islam aneh-aneh, Nabi Yakub kapan anak-anak ekor Yahudi. Jadi ini sudah permainan ilmu kelas tinggi, makanya sudah saya bilang ini Madaniyah. Jadi orang muda Nabi dan demi waktu, ibu kita ingat ini ayat ilmiah, politik seruat ilmiah, dia musuh itu bunyinya sendiri. Paham ya? Jadi ini banyak ayat-ayat yang tadi Kang Romanto, Kang Ahmad ini nak gak wong alim juga iso karena ini sudah Madaniyah. Madaniyah sudah rupak, sudah polemik, sudah rupak polemik ini merupak tono. Walau makola Yahud lima biasa tak alam anak Yakub yang mama tak usah beliau dia nazalah, macam-macam rupak. Dengan ada enak ngalim pas-pasan aman. Dia tuh untuk sanggup mulai ganteng, repot ilmiah barang. Dia harus kiai jimat masuk surga, mati budu-budan dia, dia dia rambi musuh surga. Mau nikah dia harus kira berlantar, dia rawat. Kiai bodoh dia aman. Kalau tak kenal kan kalau betul, saya lagi dan kiai uang paling engkek dari cara betul. Nah kok iso? Nah alumni teko, tak koi. Kiai kerja apa tuh? Nah cara aku tak jawab kata jenengan. Nopo nganggur. Kiai mau malah kayak wong sak urip-urip puluhan tahun nganggur. Nah alumni teko saya kerja apa nih? Tawangannya kok bisa peduli. Mulane kula nuwat modern wan. Kula ngalim lah seneng kerja. Nek kula nu trauma kritik. Kiai wong paling engkek lho. Tangan-tangan bener. Ayo matun misalnya ono wong yai kula niku rezeki kula seret wis duka ngene. Subhanallah. Kiai wong paling engkek. Ayo ora ada wong paling engkek gak sadar. Oh, berolah lu itu aku lagi. Soalnya Arif tahu bisa. Bisa jadi kerja apa? Akhir kan tu jadi. Oh, ada di sini ngaji ngalim. Masalah ini ayat macam ni. Tilka utawi kabeh. Ibu baru-baru periode Ibrahim Ismail Ishak itu umat itu umat. Kau telah kamu sekelimat sopok umat. Lara maka sabar. Ibu kedua umat manfaat kedua umat. Kalau dia guna mana lara itu manfaat kedua umat maka sabar. Uti apa sing den lakoni walakum maka sabar. Kowe ya apa sing mbok lakoni al-khitab lil yahud.
Tawalatus alu nalan ora den jalu itakokan sira kabeh ora dijali tanggung jawab amma kami amalun ora urusan. Jadi periode Yakub, Ismail, Ibrahim wis kliwat. Mereka yo duwe amal sing iso manfaati. Kowe yo duwe amal sing iso manfaati sing jelas gak saling urusan. Ada gak saling urusan umpama bener Nabi Yakub Yahudi yo ora urusan. Umpama Nabi Yakub bener wong Islam yo ora urusan. Pada akhirnya nang arepe Allah sing dadi urusan ulah maka sabat walakum maka sabtum amal. Ya amalem iku. Sing dadi urusan karo Allah akhirnya yo kas orang kok mau teori, orang kok mau ini kan teori ilmiah. Artinya mau Yahudi itu bangga mereka merasa turunan Nabi Yakub. Paham ya? Jadi mau Yahudi itu bangga mereka merasa turunan Nabi Yakub. Di mana Nabi Yakub diyakini Ausa bil Yahudiyah. Paham ya? Jadi Nabi Yakub Yahudi itu bangga mereka dinasti Yakub. Yakub Ausa bil Yahudiyah. Nah, kalau paling ini, kalau paling seneng mau sih hadis tiga wonten polemik menyangkut dzurriyyah Rasul. Kita gak repot dengan Romanto ini. Misalnya kalau pulau kiai gede, tetap masyarakat pun darahnya anak turun pulau yang paling berhak mimpin pondok. Sajane dia saya mawon apa netepi syarat nak boten. Lah wong liya sing ora alim gak berhak. Lah wong sing alim ra berhak itu kadang drengki repot. Jadi ngaten ceritanya gitu. Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan kata mereka ini turunan Nabi Yakub sehingga agama mereka benar dan kastanya lebih tinggi. Kados Alawiyin teng Syria saat ini nuwakal-nakal, ngeklaim dzurriyyah Rasul nuwakal-nakal. Semulai ngaji hadis-hadis yang mereka mesti mlebu swarga macam-macam. Ini kan wonten jeneng hadis Al-Bait. Terutama sing versi Syiah itu ekstrem dengan Al-Kafi di hadis Al-Bait. Terus dari Imam Ghazali ningali ayat iki lah maka cepat walakum maka sabtum. Pada akhirnya nang arepe Allah sing penting ku amal, iku kasbuka, amal kerjamu. Karena orang itu tidak adil, barang sing abstrak ya. Barang sing abstrak kadang kita yakin. Tapi barang sing real kayak gak yakin. Ini bodoh nih manusia. Misalnya nih, sampai dua hijab tolak santet. Berhubung santet Zaid, sampai misalnya dua asumsi di santet Zaid. Santet Zaid kan gak ketok. Nyantet tenan bora kira ketok. Tapi ke SDR nak orang mandi itu mereka ditolak santet. Swarga ngoten, swarga ora ketok. Kita tahu-tahu GR mereka melok toreko sama ngene mlebu swarga. GR dzurriyyah Rasul mlebu swarga. Tapi dari Imam Ghazali ketika abstrak ini di fisik nopo ora ndek keyakinan ngono. Contoh paling gampang itu. Nak amali bapak manfaati kowe amal ada ketok mripat. Mbok sekali-kali bapak entuk semangan kira mangan iki. Sing fisik, sing kasat mata. Kawani, mulai dari Imam Ghazali, aku yasba'una bi akli abaihim bala yakulun. Apa mereka berani merasa kenyang? Gak usah mangan, cukup bapak itu aja mangan. Kenapa nak amal dengan ngono? Ini mereka ora iso padha-padha iso dibuktekno maksudnya banget. Bapakmu mangan, nak kowe percaya amale bapakmu tok kowe ora usah mangan. Wah, bapakku wis mangan. Wani. Jangan-jangan hanya karena jangan-jangan kita ini tertipu karena enggak kelihatan dari wabul dari. Memang mungkin kita ini sering ngoten. Bapak walim alama terkenal wali terus kita mantap begitu. Nyatanya bodoh tenan arah Cina ulah dipikir. Karena apa? Gak ketok. Jadi barang gak ketok uliskan sirik. Jadi wow. Saat ini si untuk musibah. Sajane cara Allah mergo ge mang subuhe kodok, mergo mau berdosa nggo mlebu dosane. Iki sekawan cara Allah musmalah kabeh hadis kabeh kitab sepakat nak wong mukmin kena musibah ngurangi dosane iki jelas cara Nabi. Tapi GR berhubung wong iku mang di masalah kowe GR mak ora kowe. Lha nek sampean pikir mergo barang ra ketok. Tapi sekali barang itu ketok, kowe terus meyakini sesuai barang itu sing ketok. Misalnya ngaten cah iku ning tabrak Rumanto sampean yakin sale Rumanto numpak mobil banter. Jadi ternyata kita meyakini barang-barang ra ketok itu khoyali, mergo sekali ketok kowe ora ngrumusno iku. Lah ning amal kita ini sering kayak itu. Jadi dari Imam Ghazali kelompok Alawiyin kalau meyakini karena dzurriyyah Rasul langsung mlebu swarga. Sekali-kali sing urusan fisik. Yo meyakini gitu. Kok samanan bapak ilmangan. Apa wani ya? Jadi repot. Padahal jelas orang Quran hadis mengukur mlebu swarga ora jelas amal. Memang kita harus hormat dzurriyyah Rasul itu jelas. Kita kena kita harus hormat.
Tapi benten hormat sampai sampean meyakini mlebu swarga lho niku bertaruh. Sampean meyakini tiap anak kiai ngalim niku bertaruh akidah. Tapi nek sampean wajib hormat di rumah itu kan kitab peradaban lebih gampang kan sampean. Kalau wajib hormat terus. Tapi nek sampean duwe keyakinan akidah tertentu bahwa si A si B mesti mlebu swarga. Sampean malah dolanan akidah. Lho ya. Kita dalam Quran hadis ya. Bang, itu masalah-masalah kita yang khoyali itu dari Imam Ghazali itu sudah pada titik terparah. Ini mau contoh paling gampang jenis-jenis kayak Mustafa yang setengah-setengah percaya dungo itu memang resikonya kan ngoten. Mulai Imam Ghazali sampai nyontok nang ngene, nak kowe majen percaya dungamu mati, mergo saiki iso ndonga. Lah zaman kowe cek cilik ngerti mangan sering dituruti pengiran atas nama apa kowe zaman kowe iso ndonga, kowe sering gak dateng kasih. Apa pasti kowe. Jadi sekali-kali ini maknanya Allah itu yukti himayah saya kasih dirahmati. Sekali-kali yakin Allah yang kayak kerana fadolnya kena apa sih umus wike kerana amal cek GR. Kau itu dulu kan paling gak tak usah no hidayat. Misalnya Pak Mustafa, isane dulu bermondok. Kan dia tahu umur 20 tahun sebelum itu atau 5 tahun sebelum itu jadi caci era itu dulu kok bisa mangan. Karena kayak gitu dulu malah isane rezeki berkunjung aku mandi seneng deh. Dewa nala itu kan. Lah yang orang kita dulu. Keturunan atas nama apa? Mulai bener cara musufi kan jelas. Donga itu ibadah titik. Donga itu nunjukno kita istiqor ilmu titik. Nyaman kan urip sama Allah. Beres kan malah nyaman kan? Semuanya macam menjualkan diri sendiri. Jadi kita harus sujud kabeh, kacau kabeh. Ini ngaji rasa tahu ngadun barang ngaji. Tapi nanti pikir orang terlalu sebenarnya karupan urusan rezeki itu jelas. Wama minta batin dilardi ta'ala polis gua. Jadi urusan Allah. Jadi Allah harus nyilani urusan rezeki ku aku. Kau nak wong dawo orang dapat sing gelem tunggu mbek aku kecuali tak ngomong. Ya dari mau jadi kapan? Terus kue saya kira berkah rezeki berkah selamat berkah gizi zaman kue cilik selamat terus ngerok gizi nasor selamat sempurna apa ya? Baru kayak kita gizi nasor nek sawangane kabeh selamat berkah tolak santai mati. Kembali datang. Loh, kan lucu. Zaman orang bisa gizi nasor tamat kok selamat nyata di urip mandi lagi. Bareng wis iso gizi nasor kok rubah. Awalnya tiap selamat karena tolak santai. Mungkin simulatornya di ibadah kan nyaman, mungkin sholawat gitu, ya malah nyaman kan. Ketimbang akhirnya waktu ini gue ijab, mungkin ujuk, ya bahasa santri ini. Nggak kayak Yahudi mana ujuk, ngerasa turunan Nabi Yaakob, ngerasa bener, sampai mengulang kemasanan naruh ilah yamam, maju dapat, mungkin kau tahu sedih istilah menolak nenek moyang, pikiran yang Yahudi. Nah, ya gue mau bicara mau jadi. Oke, nah amal gak ketok, bodoh-bodoh rara bukti ya kan? Fisik, tidak baca semangat. Lalu kita orang aku mau gini. Apa berani mereka berani PD kenyang, kau samangan ke bapak itu? Mana mani anak fisik? Mani tak kan bapak itu yang lampiran kita tak lampiran. Jangan tidak fisik, cek fisik gak mani. Lah bodoh gue mau tolak santet, tolak santet sama nih mandi, kenyataannya santet tenang. Wani dia mau ditolak tabrak mobil fisik, dia jalan pilih Romanto LG, digas sama Wani. Tapi nak santet berkurang kita kan GR mawon. Artinya koyali kita pada hal yang enggak kelihatan itu tinggi. Jangan-jangan koyali, ini jenis ilmu koyali. Yang paling gampang yakini selamat karena fadil Allah sekarang bener diridani Allah mujmalah nyaman kan teman ketemu Allah ini nyaman oh tujuh paling gede roh hisub dan rumus mencari tolak tanda temuan dia itu juga tuh suantet sopa ramah senjata itu sopo masih ramah itu sopo dari Tuhan yang mampu mana ditambahin ya rahmat sungguh dia nyetok hisub untuk salat pun di mana semenit tak malah kodak malah wajib dan karena kalau sering orang kaya itu agak jajah lah nyantet aku jia dek tenan ya repot sedang mitos-mitos untuk tapi sama orang ngomong namanya cek rentang kualat dan kalau ada kualat tolak balik mati rosok cara kalau matam itu mati rosok
repot. Waqalu kunu hudan wa nasara tadadu. Jadi ini ayat Madaniyah. Jadi pun polemik ilmiah. Waqalu lan ucap sapa wong akeh wong Yahudi Nasrani. Kuno nasira kabeh hudan. Jadi Yahudi kabeh ana nasara. Kowe ku Yahudi to Nasrani tak tentu untuk hidayah sira kabeh. Awal tafsil waqailul awal Yahudul Madinah wa tsani nasara Nasrani. Cara wong Yahudi agama sing bener Yahudi, cara Nasrani Nasrani. Kowe ngucap sira Muhammad bal millata Ibrahim hanifah. Bali anut kita bal natabu bali anut kita millata Ibrahim ing agama Ibrahim hanifah. Hale condong halun min Ibrahim ilan anil adyan dunia. Condong artinya menjauh, mana condong menjauh anil adyan dunia dari semua agama yang salah. Condong menuju ila dinul qayyim maring agama sing bener. Di menghindari yang salah menuju sing bener. Wa makanan lan musyrikin lan ora ana sapa Ibrahim kuwi musyrik. Nabi Ibrahim ora termasuk sing musyrik. Kulo ngucap sira kabeh khitabul mukminin. Aman nabilah iman kita billah wa unzila ilaina. Rupane Al-Qur'an wa ma unzila ila Ibrahim minas fil asli sange lempiran 10. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub balasbat lan anak-anak Yaqub. Wa malan iman maring perkara ucapan den paringi sapa Musa rupane minat Taurat wa Isa lan Isa. Wa malan iman maring perkara ucapan den paringi sapa nabi nabi rabbihim minal kutubi wal ayat. Lalu fariqo orang beda-beda no kita bina hati minum kabeh tak iman. Kalau minum bibadin mana guru bibadin, mongko iman kita kan sebagian ngafiri sebagian kalau bebana soroga. Artinya mukmin itu khase iman kabeh rasul. Wana mukhalati kita lagu maring awal musim mulai Islam kabeh. Kain amanu mongko lamun padha iman sapa Yahudi Nasrani bi muslima aman kelawan kaya oleh iman sira kabeh di iklan. Fakon ditado. Kalau imane wong Nasrani Yahudi sudah sama dengan kita, bakal kita itu berarti sudah dapat hidayah. Nah persis, artinya cara imannya sudah benar seperti kita. Wa intawallah, kewarman ya pembuatan tafrik benar usul. Wa intawallah, lamun mengo sepuluh Yahudi Nasrani yang iman, fa innamarhum fisikal. Mereka pun yang dalam pertentangan. Kasaki kaumullah, mongko bakal nyukupi sira kabeh sapa wae. Wa basan. Mulai kalau cerita fisik itu ora kena jadi ukuran. Ini bulan balik ini. Jadi Allah juga tradisi ngaten, selalu gawe ukuran fisik. Tapi kata-kata yang buatan. Misalnya ngaten, Nabi nak badhe perang, pasukan orang kafir selalu lebih banyak. Terus Nabi untuk wahyu ke Allah mat, kowe gak apa-apa pasukan sikit. 1000 musuh 3000 gak apa-apa, kowe mesti menang. Mulai riyen karo manto Kang Ahmad Demi menang mesti ono fisik. Fisik misalnya orang kafir mati 1000, orang Islam mati 70. Artinya hak itu menang cara fisik, termasuk perang menang. Tapi Nabi itu ya selalu diperingatkan Allah, itu ora mesti. Mergo urusan agama itu ora ana ukurane mbek menang. Mulane perang Uhud diparingi kalah. Mulane istilah Allah watil kal ayam nudawiha bainan nas. Ning kasus-kasus kayak perang Uhud, itu aku melihat antar manusia. Jadi Allah duwe tradisi kadang dilihat itu status kemanusiaannya. Mulane perang Uhud Nabi kalah. Ketika Nabi kalah, ketika Nabi tampil, kulo bener kok kalah. Jawabannya oh bebatil kal ayam nudawiha benan nas. Macam ini urusan nu, sama diolak-walik. Jawabnya apa itu urusan manusia diolak-walik. Jadi Allah itu melihat madun itu dua, melihat madun sebagai manusia. Ya kadang tak nanti kita tenang. Kita uang sholat, uang tahajud. Ya dulu orang sholat tenang. Nah, status urusan manusia. Irak berbulan tenang di Amerika. Tapi ada kadang status yang jenis kebenaran. Itu kita wong mukmin, kita wong soleh. Nah kebenaran sejati ukuran menangnya macam ukurannya versi Allah nih. Orang yang bisa diukur be fisik. Nah diukur be fisik dia panjang buat sakit. Zaman Nabi Fathu Mekah. Itu orang Fathu dunia. Lah Nabi nakalan nak Nabi lah orang tahu menang. Mereka Nabi terakhir hayatnya namun Fathu Mekah. Lah aku sapa ngene orang Fathu Rom bal Faris. Ya ada cara nurut iki, Bang. Lagi fair-fairan aja loh. Kena ukuran fisik. Zaman itu Amerika sudah ada, Romawi ada teksi. Karena memang agama itu urusan menang fisik. Nah agama ukuran menang fisik ini nyorot sampai. Berarti sampai saya itu santri guru ngerasolah. Kiai mau mewakil bupati, gustinya bupati. Karena terus misalnya ukuran fisik loh. Paling enggak kata Serian Masumi ada tetap Presiden Soekarno atau PNI. Ini enggak pernah menang kan adegan pakai ukuran fisik. Mulane artinya Pak Inafis bahwa pun tentaranya Allah mesti menang. Kita ini sering terkontaminasi oleh ukuran-ukuran fisik. Soalnya menang kita jadi presiden, jadi
partai semenang. Nah, kersane Allah aku yakin buatan fisik. Mergo Allah orang gawe rumah ini dunia kangge wong soleh. Jadi orang wong soleh sebenarnya akhirat nih. Nah fisik buatan sakit. Nyatane ngaten cara Rasulullah sakniki ngaten mau sampean jual men. Sampean nak percaya kula. Sampean misalnya perang Badar menang, wong kafir mati wae sampean menang. Sampean bermenang tetep zina, nggawa wil, yo tetep togel. Iki cara Allah sampean dianggap pemenang apa pecundang? Nak sampean tenang nganggo ukuran Allah. Pecundang kan? Karena Allah itu tidak penting. Artinya cara Allah terjaga gembel kan, jaga wong kalah. Artinya apa? Cara Allah berarti gak penting tenan menang fisik. Kami misalnya jualek kalau mantau, Ramadhan perang Uhud, tiap kena orang Islam perang Uhud. Bariku tetap zuhud, tawakal, seneng jamaah, tetap seneng Allah bener, tetap. Wah akal-akalnya orang saiki yang terus nganggo ukuran menang fisik. Mana bener Nabi ketika perang dari Badar menang Islam kan bunga. Karena Nabi diingatkan rojak minal jihadil asor ilal jihadil akbar. Masuk perang Badar orang sing umat Islam mayoritas, bahkan santri mayoritas itu janggal. Kena apa wong itu kok kon nganggo pakaian cadar. Kita santri lah itu janggal fungsinya cadar. Engko ra asik tenan engko wong cadaran. Lha iku bukti lho kita ini kan muslim, cek santri bisa muslim pas ala cara-cara geran. Kita kan enggak sekedar Islam, salat ya tahajud ya santri. Kowe jagal. Keberatan terkata. Umpama cadaran kabeh keberatan. Salah. Itu artinya apa? Ngeri kan? Aku misalnya ahli peke, dagangan apa yang nganggo cara peke, nganggo sebab dijak bobol gelem teman. Niki kalau ada jenengan, itu tak ada, jadi tak menistara ke gelem teman. Orang dua kali yang orang sembuh aja, itu ber. Ini aku teori apa ya? Sing dagangan ya ora sing duwe cara peke kan karuan sing sah transaksi baik mustari atau wakil. Tapi perdagangan modern sing transaksi kudu kabeh kan. Sing dikedhu romanto, sing dara wong liya. Wong liya titipno wong liya meneh iki cara peke kudu wong liyan kan. Di sistem perdagangan modern sing bergerak kan malah eksekutif marketing. Cara saya maklare kok ada rumah bahasane engke. Eksekutif marketing. Iki cara peke mboten sah, ora bae ora mustari ora wakil. Sampeyan bodoh, sampeyan pula roti. Sing transaksi baik sinten? Nak tokone, toko sing mbok konsinasi. Kon toko iki sini apa? Wakil kan, wakile sampeyan. Sampeyan makila cara pakai sah orang, sampeyan ora malik roti. Mungkin sah kan? Syaratnya muwakil kan ayah guna milkan ilmu wakal beda. Jadi kowe miliki sing mbok wakilno. Jadi mau fikih harus tak gitu. Paling banter kita tak khawatir sebenarnya itu saya bilang agama sebagai bertilai oleh paling banter ya akhirnya terus ngaku hukum nakalan itu. Jadi artinya apa? Aturan-aturan yang kita yakini cara fikih itu kadang kita tidak mungkin menerapkan. Mereka ngoten niku. Jadi kita wong soleh lah sepakat sih sampai berdebat rodong soleh, ya gak maju dulu kita. Iya, aku lagi paling soleh. Mbak jangan dia berdebat Cina, orang rodong soleh mbak. Jangan itu berdebat Cina nggak maju. Kayak rodong soleh nggak maju. Berarti ada nganggap soleh problem kan? Jadi kemudian istighfar, kayak tak kita mulai soleh. Ini kacau kan, bener dibeki. Nah itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaki kaum wa wasamil alim bi akhwalihim. Maka kafalulan teman-teman yang bisa Allah ing nabi iya rum ya ing kufar. Bikat li Quraida gawan mateni Quraida. Quraida suku teng Madinah. Wa nafsin nadir lan musir bani nadir. Wa dur bi sisalan majibna sisa alih. Jadi zaman Nabi yang Yahudi Madinah itu diusir saking Quraida, bani nadir diusir. Kemudian diusir ngantos ke Khaibar. Ya, jadi zaman Nabi mau menangi ngusir tiang Yahudi Madinah, namun di Khaibar. Terus ketika periode Umar diusir malih nganti ke Palestina. Yahudi mulai riyen jan mulane teng kurikulum SD Yahudi, cara saniki SD. Niku kurikulum SD Yahudi pancen niku. Semua siswa Yahudi itu ditanamkan benci sama umat Islam. Mergo sejarah orang Yahudi dulu kan tempat di Medina. Pertama sing ngusir wong Yahudi kan Nabi. Jadi sausé mereka nyulayani janji kan diusir be Nabi. Wa nabiyin nantir lan ngusir wong Bani Nadir. Bani Nadir kelompok Yahudi. Dia teng Medina terus diusir ke Khaibar. Zaman Umar diusir ke Palestina. Nah, mulane dirayakan kurikulum Yahudi. Kemudian
wajib gedeng Yahudi di Islam. Mulai cilik diajarkan itu. Mereka zaman sejarah kalah Yahudi di Islam. Jadi wonder sejarah mana bina. Sampai nak posisi ngusir tadi gak dendam, begitu diusir ada dendam. Lagi agak sampai nanti dimarahin nenek moyang kita itu diperkosa orang Jepang, diperkosa orang Portugal. Memang tenang, kan orang Portugal lagi jajah. Kan cara orang dukung Belanda, menjajah buit itu, bal-balan Belanda Jerman, orang kuno-kuno di Jerman, alasannya Belanda apa? Menjajah. Enggak, kami Armando, kayak kita yang menangis sejarah di gedeng di Jepang. Orang Musa, orang malah sampai nak moco cerita-cerita perkosaan zaman Jepang, sudah diwani wanita penghibur, kan mesti mangkel. Nah itu jadi kurikulum dengan Yahudi kita anak-anak. Bisa anak moyang diusir jadi Muhammad terus Umar. Lalu terus nanti saat ini macam mati-matian. Jadi memang skala Yahudi yang dikuasai memang Palestina lagi terus Medina itu yang memang merasa menjadi penduduk asli Medina. Jadi Nabi pertama datang Medina rukun untuk Yahudi sampai terkenal Misakul Madinah, piagam Madinah. Lalu rukun untuk Yahudi ini dalam rangka kesepakatan bersama mengamankan Madinah sampai serangan orang kafir Quraisy. Maka Nabi jadi diancam diserang Abu Jahal CS. Paham ya? Bareng pas perang Badar tiang Yahudi bisa saya buat ngewangi Abu Jahal, tapi pas perang Ahzab ya, pas perang Ahzab Pak tiang Yahudi pun kerjasama di Abi Sufyan. Zaman itu Abi Sufyan dari masuk Islam. Perang Ahzab Pak Presiden Mekah pun Abi Sufyan kerjasama dengan Yahudi, Nasrani ngusir Nabi. Berhubung koalisi melalui negara perang Ahzab, perang koalisi piro-piro Hizbun Ahzab jamak Hizbun. Jadi perang koalisi terjadi zaman Nabi. Nabi merasa pasukannya gak level. Udah di biang kufaru Mekah campur Yahudi campur Nasrani terus darah di perang Ahzab. Nah perang Ahzab nak senentara darah di perang Khandaq. Berhubung Nabi gak mentapi terus gawe Khandaq nih gawe kenapa sini parit. Jadi perang Khandaq di jalan 3 Khandaq Ahzab perang Zatil Usra. Nabi mulai mangkal dengan Yahudi mereka perjanjiannya dilanggar. Artinya orang Yahudi tidak punya komitmen menyelamatkan Madinah. Pada perang Ahzab nih orang Yahudi diusir. Paham? Jadi dulu pernah ada juga kerjasama Nabi dengan Yahudi sama-sama membela negara. Lalu zaman Basim Asy'ari ditanya bagaimana hukumnya umat Islam baru membahu sama pasukan nasionalis Mesir Belanda. Hukumnya berdoain ke hubul watan nal iman. Dulu Nabi juga pernah sama-sama mempertahankan Madinah itu dengan orang Yahudi atas nama sama-sama warga Madinah. Jadi nak mulai pelawingan ngomong bahwa ini tabat awalnya enggak boleh itu kita ngikuti ahwa Yahud. Bahwa nafsunya orang Yahudi, tapi nak ngikuti transaksi. Kalau Kang Romanto ngikuti transaksi benar pula ekor Cina. Urusannya kita harus nepati janji. Transaksi ini macam atas nama enggak nafsu, atas nama transaksi B. Kalau sampean kulaan gip sampai Cina, mesti bergawe ke Islam dia dari Cina. Tapi bergawe apa jadi dari Cina roti, jualan mekari apa itu gak iso. Itu boleh kita ikuti malah wajib ya, karena Allah itu suka orang yang nepati janji. Tapi atas nama hukum Allah memang wajib. Ahli misak itu wajib. Lah nggak boleh itu ngikuti ahwanya, ngikuti ahwanya kepentingan Yahudi. Paham ya? Nanti kudu roh teman-teman. Ini mulai kalau mau bolak-balik matur. Niki ayat madaniyah. Jadi permainan ilmiah yang merubah, termasuk ini wanafin nantir. Lan usir Bani Nadir. Bani Nadir Yahudi. Wadar biljisati lan majib no jisa alih mengatasi Bani Nadir. Jadi wis diusir diwajib no bayar upeti. Gak mau angkal ya. Wis mau angkal. Wis diusir diwajib no bayar apa? Upeti. Gelo. Enggak gela nih. Jadi ada kurikulum tadi. Ini banyak kudu gede. Sing tahu. Utawi agama Islam kelawan sibuk Allah. Cara kiai kuna maknane celupane Allah, cetakane Allah, masdarul muakkidun li amanah. Utai lapat sibuk Allah masdar sing naukidi li amanah maring dawa amanah. Dadi aman kita kelawan sibuk Allah. Bifi'il muqaddarin. Kelan fi'il sing ditakdir sababun Allah. Tegese la'ane Allah, ciptaane Allah, wal murad biha. Utai sing dikersakno kan sibuk iku dinu agama Allah Allah dikang. Fatara kang ngatur sapa wa ana sing soal ing atas iki. Di dulu asarihi ala sohbi kasubhi fitobi kau wantar kau celupan dulu kayak gunaman waman asal minawoi sibuk lan waman di sopo asal lebih bagus minawoi apa nih sibuk dan apa nih celupane utawa apa cetaane orang sing duwe apik timbang cetaane Allah wanah dulu lagu apik utai kita maring Allah wong sing ibadah kabeh. Kala ngucap sapa ya wudu di muslimin
maring biro-biro Islam. Nahnu ahlul kitabil awal. Nahnu te kita ahlul kitabil awal. Kita iku wong Islam, wong sing agama sing luwih dhisik. Wa kiblatuna te kiblat kita iku agama luwih dhisik. Walau takun kiblate Nabi Muhammad kalah dhisik mek kiblate wong Yahudi rupane Baitul Muqaddas. Walau takun to ora ono sapa lambiya menang Arab, ora ono nabi kok Arab. Nabi Ibrahim, Ismail kabeh yang Yahudi Palestina dan cara keyakinan Yahudi Muhammad Nabi salah alamat. Mereka Nabi kok ora turunan putih Palestina. Nabi kok walam takun lambiya ora ono nabi kok Arab. Nggih, walau kana Muhammadun nabiyan maka minna. Umpama ana sama Muhammad nabi lah kana ibnu Muhammad minna sama kelompok kita. Muhammad nabi tenan mestine kastane kasta kita, ora kasta kita nabi opo. Mulane sampeyan nak kiai ngono ya kaya wong Yahudi. Ratusan kiai kok kiai kok Yahudi. Kalau Yahudi ngoten ora trimo, orang terpilih ora tau telom. Koplo Yahudi. Dan orang mantongnya orang sopan orang dia itu butuh dia ya bener orangnya satno, mulai cukup kan satno. Dan lagi ya rapat tinggal itu penting gak zino, wes gak zino gak mata ini uang, dosa cilik-cilik dengan istighfar kan, gak selingkuh. Nah kita kalau kayak gitu sesol, panas dalam mau temurun apa ini kul atau hajunan. Berhubung dia selingkuh di niati muka repot. Orang kesini kisah nyata, orang rame-rame dari standar muta kan gue kerja ini, nggak bisa dari muta. Dia kan repot kan, nanti misalnya setengah orang awam jino dia alasan muta, dia alasan di kalau orang rondo jadi orang sama dia repot. Nanti itu, untuk nakal di ilmu nih. Enggak, nakal di ilmu nih repot. Karena barang dokter tak bayi wartawan, kenapa sih kiai santri itu kok sering dosa? Udah mereka kan orang-orang soleh, belum malah boleh dosa itu kiai sama santri. Kenapa ke? Tahu caranya istighfar. Malah boleh dosa. Seperti itu ya. Enggak, catanya sing bisa berbal-bal gitu. Bagaimana kan teman malah itu kan? Repot itu kan. Atau nak ya, betul ni kau ternyata cara ditikar, jalan cepat. Heran. Yahudi cara berpikir itu. Muhammad bin Nabi lah kan amin. Nah, yakin orang sama Muhammad bin Nas setengah sangi kita. Fana dalam murun kul lagi. Ngucap sira lagu bareng Yahudi atuh hajunan afillah. Ana kok gawe bantahan sira kabeh nek kita bilang ing urusane Allah. Apa kowe iso ngatur urusane Allah? Aristofa nabiyan al-Arab. Cek kowe seneng urusan bantah urusane Allah. Bahwa khalid Allah ya Rabbuna wa Rabbukum. Kalau mau kawanan ke Allah ayat stofia yang pemilih sapa min ibadi mayasa. Urusan kiai wong sugih kersane Allah iso wae. Apa ngangkat kiai sing ora turunan kiai nyatane ora turunan kiai nggih rumus ngentasno WDS canggih ra karuan nggih iso. Ora turunan kiai di ide besar itu kan luar biasa. Artinya apa saged mawon gawe milih wong sing sangka kawulane sinten mawon. Falahu ayastofia min ibadi man sana nabi ragu Israel sinten mawon dikersana Allah dadi nabi dadi nabi. Dikersana Allah dadi kiai malah iku berhubung mantan preman rumusnya canggih. Terutama satu itu dunia ini. Karena nanti kewenangan ketiga itu amal gitu. Walakum. Tapi gak repot kiai mantan nabangan ngoten niku. Kelakoi WTS pinter karo mantan jago muda. Ono kiai mantan preman takut. Pak Kiai, kamu kok cepet dapat uang? Sebelum kiai saya memang canggih soal tilap mandilap. Jadi kiai mantan nakal ya repot. Jadi zaman kiai kayak gitu terus repot. Nama kiai kok disenangi cewek-cewek. Pak Yai, ini nanti kalau pidato kok menarik sama ibu lagi, kiai biasa beda. Repot lah. Gue resiko nih betul, tapi sah. Anaknya sah. Cara hukumnya awas sah. Kiai sinten mawon sah. Pokoknya Allah kersana sakit mawon. Walana yang kedua kita amal nanti amal kita walakum lan disira kabeh amal. Yang penting urusane wa amal. Kowe yang amal kowe duwe amal. Yang penting anak lagu muktisun utawi kita mari Allah wong sing ikhlas kabeh. Am takuluna ana ngucap sira kabeh ina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat.
iku kanu bukan al-Nasoro. Apa kowe iku meyakini nak Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat, anak turune Yakub, Asbat. Yahudi turun Nasrani. Kul ngucap sira Muhammad, a antum a'lamu amillah. Ana to te sira kabeh wa alamu ngerti amillah. Main klaim kowe apa lu ngerti tinimbang apa durung Yahudi. Iki main klaim jadi sapa Ibrahim Yahudi Nasrani. A antum a'lamu amillah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan aidahuna wa man azlamu. Wa man tasabu azlamu wa zalim mimman tinibawang katama kang nyimpen sapa man syahadatan ing kesaksian aidah. Ana ing sandinge man menawa wong paling dolim wong sing menyimpan kesaksian. Parane wong Yahudi Nasrani kudu ngerti nak Nabi Muhammad itu bener. Cuma dia menyimpan kesaksian itu. Wa ma ora ana ta wa iku kafirin dat sing lali amal-amalun sange apa sing mbok lakoni sira kabeh. Tadi itu nak udah wa ma itu tadi itu niku tadi. Tadi terus maknane iku ujung-ujung iki. Jadi sawangane yo tak ora ya bener kan. Cara tiyang yo kan. Jadi kowe teng nang dolan tapi maksudnya ngarang. Apa ya? Ngulu ya tak tidur ngulu lagu me. Kau TKP umat kot kelas lah maka sepat walakum maka sepat. Jadi lengi-lengi bahwa urusan Nabi Allah itu intinya lah maka sepat walakum maka kasat. Jadi itu Allah kasbu. Paham? Jadi sampai rai so ngandalo kasbu, ngandalo turunan kiai, ngandalo situ gak no kiai, rai so kudu no kasbu, kudu no amal. Pokoknya sampai ngakoni semus malah. Jadi kita ketemu Allah ya be amal kita gitu loh. Orang be dungane wong liya ya ora be hal-hal sing fiktif kados wae. Karena nyatane ketika dijajal sing fisik kita rawani, iku mau sampean percaya mbek kiai. Wah, liman wong di swarga mau didolakno Pak Yai. Terus ngamalan saya naik. Kowe wani Pak Yai mangan kira mangan. Jadi ternyata itu tidak berani, untuk hal gitu tidak berani. Jadi intinya kita butuh ngamal. Gunanya itu malah nyaman kalau mantan. Misalnya, tuh gue semua kiai percaya mbek kiai. Misalnya percaya mbek Abdul Qadir. Nah itu nyaman, terus Abdul Qadir yang dikane, tuh, kita bukan bus warga bende omah ning swarga, duwe mbok bangun masjid. Bener lah, sampean percaya Abdul Qadir, duwe mbok bangun masjid, bener. Cara hadis itu bener. Man bana baitan yo, bana masjidan bana baitan sujana. Artinya cara kanjeng Nabi yo bener, pancen bangun masjid itu ana jaminan mlebu swarga. Abdul Qadir saat fatwa ini yo bener, karena gak nuruti nafsu. Tapi nak fatwa ini kiai saya kan kacau. Cung, kowe milih ida. Kita seneng kiai. Lah kiai iki nek dene ukuran seneng iki gak salam tuh kan repot. Silsilah duniawi. Artinya silsilah kan hadun nafsi. Kecuali ini, contoh seneng hitam, minimum berantas BTS, minimum berangkas togel. Saiki timbang masjid. Artinya gak terlintas sama sekali yang hadun nafsi bagi kayak duit aku, gak ada sama sekali. Dan ini bener, nah itu banyak gak ada hadun nafsi. Dan ya jadi negara agama itu gampang. Kita jadi dia itu boleh, terima uang dari orang lain itu boleh. Tapi itu tadi, hadun nafsi itu berbeda. Mengenai zaman Ahmad bin Hanbal ditanya, ya Ahmad, kamu kadang malah minta uang santri kamu. Ya, mari sufi-sufi saya jalur bentilum sufi berdua, jadi bentuk reputasi dari sufi rasa jalur uang berdua. Jadi oleh jalur akrono izin Allah, mempertahankan reputasi. Malah repot mana kan? Mengenai kata kiai sesat nggak benar. Jadi kayak Mustafa misalnya bangun langgar, dia mau jalur pejabat, dia mau jalur uang, sing jalur kan panitia ini. Tapi dia terperlu nak langgar itu hasil jaluran. Jadi sebenarnya dia nak jalur nyaman nih imam, dia repot lah untuk kiai nakalan. Lalu, ya kita pasti ini nakalan. Itu kan aku repot. Nah itu hal-hal yang napa riyen zaman Yahudi Nasrani dialek ngoten itu kuat sekali. Permainan-permainan dialek menan darane ilmu kalam, permainan-permainan dialek ngoten kuat sekali. Ini kalau bolak-balik ngomongin Nabi Yakub itu diklaim Yahudi. Kita dua klaim-klaiman misalnya kata si A paling ngeri itu si A. Ahli sunat saya ngarep NU itu saya. Si A nemen. Dimeyakini mereka kalau iman mbek Ja'far Thalib, mbek Sayyid Ja'far, mbek Zainal Abidin itu swarga tenan. Bahkan nyawa-nyawa beliau itu diyakini masih hidup. Ijek mengitari umat. Mulai sama Andua saya kata tahu itu semua memang hidup sekali orang Syiah itu. Dia kata diba berjanji akan ada yang Syiah. Jadi cuma kayak NU Mustafa Ron diba. Jadi diba berjanji karangan yang Syiah. Jadi pertama Islam masuk Indonesia ini banyak lewat yang Syiah. Cuma Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah ini jelas Syiah. Sama tanggal lagi orang-orang paling alim. Apa benar Mbak Dewi Gus Bani Syiah ini Syiah.
Cuma si Zaidiyah. Mulane tiba itu buatan enten nyebut Umar, Utsman, Ali. Memang sih. Mulane bisa mana si tiba misal Zainil Abidin, Ali wa Ibnul Bakir, Khairul Wali Syukur itu mesti ngelam alul bait. Khase si An ngelam alul bait mau ngelam sahabat papat. Di tiba semua orang ngelam Abu Bakar, Umar. Mboten enten. Ngelam itu alul bait keluargane Rasul. Mulane misal Zainil Abidin, Ali wa Ibnul Bakir, Khairul Wali Syukur. Pokoknya Sayyidina Ali kalian alir Rasul itu nggak dibahas Umar bin Khattab, Abu Bakar, mana? Betul dan memang dibahas ada sih. Mana ngelam keluarga Nabi nanti misalnya ini sampai nama itu Al Hadisul Awal, An Bakri Ilmi David, segara sing mendalam, sing juru. An Bakri Ilmi David, walisanin Quranin natik, lisanin Quran, awal hadi ulama inna, siji ulama yang manusia, Sayyidina Abdullah bin Sayyidina. Peselangar Abu Bakar bin Umar. Untung kita coba matun darah, jadi kita ngaku rahasia. Saja nih bacaan kita ini siap sekali. Wabe ulama itu gimana? Tiba karena ini siap. Yang saya cak para kerja ini siap. Cuma si ada dia, tapi siap. Mulai orang-orang ini jadi kita coba bisa repot. Ya tapi orang pakai rahasia ini saya itu gimana? Dan ada jelas. Kita mau Abu Bakar dengan tiba, Abu Bakar Utsman. Dan Ali Rasul Ali, Bakar. Said Ali Zainal Abidin, Said Bakir, Wabnil Bakir Khairi Wali, Naam Said Bakir Khairi Wali. Tahu kan ya Rasulullah kata ya jirat alami ya wa di wal karam itu pun Ali Rasul terus. Benar kan Abu Bakar Umar, enggak ada sih ya. Mengenai nak Ali Rasul an Bakir ini David walisan Quran David awal haji ulama Ibn siji ulama yang musuh. Sayyidina Abdullah bin Sayyidina. Terus model Syiah. Iwa ina Quraisy sangkanat nuran bene adalah qabla yaquwa adam bi alfi amin yusabbihu wa dzalikan nur wa tasabbihu malaikat tasbihi. Selama Allah Taala udah dzalikan nur fitina itu model Syiah dan gara-gara model Syiah iki jawab bingung jawab. Nak Nur Muhammad wis ana sedurunge Nabi Adam. Terus liwat sapa? Liwat babai. Wah, liwat babai di antara baik kan orang sing kafir kan bingungan dhewe. Salah itu meyakini kan bingung. Saya ingin termasuk Nur Muhammad dari lewat Ibrahim dia normal, dia waras. Bapak Ibrahim ajar kafir. Lepas Bapak Ibrahim, lewat Bapak dan dari Bapak kamu bukan jawab. Itu maksudnya bingung kan? Gara-gara keyakinan yang orang kan bingung dia nyikapi jawaban inti kalau nurin Nabi ya. Salah cara berpikir orang. Enggak. Ini awalan akhirat dengan ada gitu. Ini nah sampai cara berpikir Nabi Muhammad itu sing karwan wonten hadis kan ngeten inna wastofa ani min kinana inna wastofa Quraisan min kinana wastofa kunena ada kata sampai wastofa ani min Quraisin fa ana khiyarun min khiyar sing wonten hadis kan Bani Adam itu yang terhormat itu ini aku sangka kelompok ini terus fa ana khiyarun min khiyar itu pun kuwabe ulama itu ijma lan kula niki milih ilmu sing ijma sebenarnya. Kabeh ulama ijma Rasulullah itu diutus justru untuk memberantas kasta itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan sampai anak ngalim ya, nak mau Quran ngerti. Hampir 30% asbab nuzul ayat itu karena keangkuhan wong Quraisy mau iman gara-gara ndelok Bilal iman. Artinya banyak ayat sing malah nyalahno wong Quraisy krana ngrasa katane dhuwur, mau iman mbek Nabi mergo melihat di antara pengikut Nabi sinten Bilal, Ammar, Suhaib, kere-kere. Artinya apa? Kelihatan sekali, kental sekali malah Nabi itu menghilangkan kata-kata itu. Ya wong kafir kurang ajar, wis masuk Islam iki ngene itu. Jadi zaman Fatu Mekah pertama. Nabi kan ngendikan Mur Bilal, fa'adzin finnas. Jadi pertama kali baca Fatu Mekah kan Bilal kon ada. Bareng ada Bilal wong wireng. Iku komentar wong kafir Mekah, manjen wong terhormat. Alhamdulillah bapak orang menangi peristiwa ini. Dan Muhammad randu itu jago sih gak kira. Jadi syukurnya karena bapak itu mati. Mereka orang merasa ini menangi peristiwa ada di Bilal. Jadi kalau santri kecelakaan darat nanti kiai kere kira gak terima kan? Iya betul tadi saking anggur. Repot kan? Lah cuma ini wow berhubung keyakinan si al model macam itu. Waktu itu kita kebingungan jawab yang beritikal Nuri Muhammad. Enggak tadi Pak ini sih kan. Paham ya? Jadi
Mulai sampai tak contoh paling gampang itu, sampai tuh mulai apa taya jirotal alami ya wahai dalji wal karomi itu. Terus nanu jironum bil harami isani wal karomi. Namun kaum bisa kanu bagi min khobim amin. Jadi aku muji-muji tanah haram terus alul bed. Ini wah mulai Said Bakir. Malah yang dipuji pertama Misu Zainal Abidin Ali, Said Zainal Abidin, anaknya Said Husain. Jadi Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Kurang ada Abu Bakar. Dalam mereka mengkhianat, Abu Bakar Umar Utsman ada anggap dasar. Terkait itu Syiah. Mengenai Syiah paling senang Islam Indonesia. Kita anggap Syiah. Kemudian ini juga. Nah tembangnya lah Ramadan. Said sing Sunni itu gak ada riba biasa. Mereka mengambil riba itu ke Syiah. Tapi kita jadi adat enak riba ini. Jadi hal ini. Jangan kita bisa membuktikan kalau itu Syiah. Ini mulai ingatan. Motor Said Bakir umum periode tapi itu gimana cuma beli kafir khairi wali. Api-api wali ini Said Bakir. Urusan yang jelas itu anti Abu Bakar Umar. Cuma karena Syiahnya Zaidiyah itu buatan sabdu. Jadi dia anti terus mau nyebut jenengnya tapi buatan sabdu. Orang antinya. Jadi mau nyebut tapi buatan jenengnya. Nah, sama anak lebih ideal itu dari Islam Indonesia masuk macam termasuk aliran Indonesia. Tapi yang terakhir hikmah, umpama rahasia juga dinyali revolusinya. Ini tak warai dunia ilmu sejarah. Jadi gini ya, Syiah itu punya tradisi revolusi banyak orang. Mulanya zaman Pahlavi jadi penguasa dan Iran, Khomeini ini revolusi. Berhubung Islam Indonesia termasuk setengah-setengah Syiah, di keberanian revolusi. Wali Songo pertama sing ngajarno Islam ning Jawa, tapi beliau-beliau Cek Sugeng yang menangi di negara Islam. Ketika Raden Fatah diangkat jadi Raden nyerang Mojopahit. Umpama kok Islam Indonesia gawanane model madun ora ono revolusi. Iku nak ngono tenan gak seperti negara tenan. Niku lebihan Syiah. Syiah mana gak senang, jadi keyakinan Syiah. Daulah yang tidak Islamiyah itu harus diruntuhkan dan diganti daulah Islam. Dia perang tenan, jadi wali Songo itu dibangi tenan, Sunan Kudus dan Joko itu dibangi tenan, dia perang tenan bakal Majapahit. Jadi buatan Islam kultural, artinya dia perang tenan, jadi negara tenan. Ya akhirnya termasuk pecah dari Mataram Amerika ini, misalnya Jepang Panulan perang, Tumbak Gebler di sini, pamer di sini, nggak sahabat Singalan Arya Penangsang itu jadi tukaran nanti itu macam-macam. Tapi ini karena Syiah, lah hasil mazhab Syiah putus. Itu orang Imam Khomeini dan ya, sami hasil kesultanan mengirim itu. Sultan belum kaji ya Sultan Semula. Soalnya orang kaji kau ngasam mesti menegakkan deh. Iya ada dia akhirnya kan. Jadi banyak nonton. Dari hikmah satu-satunya karena Syiah itu tadi keberanian revolusi. Jangan pikir Wali Songo itu dakwah di Jawa dan beliau masih sugeng menangi Golingno Majapahit. Memang Majapahit saat itu sudah runtuh ya, artinya sudah tidak kuat. Tapi kan menangi bikin negara, Wali Songo menangi bikin negara. Jadi pas Raden Fatah jadi di Sultan, ini Wali Songo menangi. Jadi Sunan Kalijogo yang menangi. Artinya nggak sekedar Islam kultural, memang bikin kendali negara. Ini sudah jadi fraksi besar-besaran, sudah jadi perpecahan karena sudah sistem riasa. Nah, riasa kan rawan bentrok, rawan macam-macam. Tapi intinya justru karena itu, karena Syiah itu di keberanian revolusi. Islam Indonesia tidak punya keberanian revolusi. Betul mana? Kalau wani dia, misalnya di Sunnah misalnya dikan kundangan, tiga itu sudah aku senang. Alhamdulillah mengenai kundangan itu suka. Oh, jadi kaum bertindak senang, malah kan sabar. Iya. Jadi Syiah betul sakit menerima gitu. Memang hasil madhab Syiah. Mulai tentang Syria revolusi, tentang Iran revolusi, tentang Libanon revolusi. Saat ini Irak revolusi. Kordiu ditinggal Saddam 30 tahun lalu, tapi dasar Syiah tidak bisa. Tunduk benar. Ini hasil Syiah nggak pernah kalah. Wah, menang tenang sana. Wadah Kurdi mulai dijajah lebih ke pemusnah masang semua mau tentu satu. Mana Syiah? Mengenai Islam tenggene Wahabi, tenggene Arab Saudi itu ini dia Syiah. Syiah untungnya Syiah ini nggak tenggene. Syiah itu kalau versi ulama-ulama Jawa kan ngarang elek Syiah. Iku dicap elek terkenal ke Abu Sahabi ya, dan dianggap misoi sahabat. Jadi kita itu aman sama pengaruh Syiah, kalau kita meyakini Syiah itu Abu Sahabi. Kalau lagi
pribadi, bukan seneng besi ya. Tapi dari segi revolusi ini kalau cocok, artinya cocok nih ingin sekali perubahan. Iya, kalau perubahan. Jadi wow, hikmah Wali Songo. Jadi sampai pikir Wali Songo niku kiai, tapi menangi ngambil alih ini. Ini terprogram Romanto. Jadi saat kena nampel dari ampel dintan oleh dia yang mau coba itu termasuk sing diulang banyak Raden Fata. Itu program sekali. Raden Fata diulang. Diplot jadi raja. Lawan iso ngono ora kaya kiai saiki lego. Misale kaya Kali Jogo ngrasa mau anake adipati, Sunan Kudus dari tahu diakui ulama ra pantes dadi khalifah. Di sing diantar Raden Fata. Cara wali songo nakalan mesti sing dadi khalifah di Sunan Kudus utawa sinten lah pokoke sing ngono. Ya ngerti lah ini kata-kata, ini kata-kata. Raden Fata sing dadi. Iwal songo menangi di negara Islam ini untuk membangun. Mboten kultural. Memang setelah jadi kesultanan ya sunatullah normal. Kalau sudah jadi kesultanan konsekuensinya kan kuatin ya friksi. Dengan periode anak untuk tukaran, periode putus tukaran yang mana? Periode anak putus termasuk sultan ini terus tunduk Solo tukaran. Akhirnya tukaran uang mesti percaya jimat. Akhirnya lahir mulai rezeki selamat sampai kebu selamat sampai kalau kebu manfaat kena konek. Soalnya uang tukaran itu ujung-ujungnya percaya jimat. Percaya jimat percaya kultus, konek, repot. Iku mah selamat-selamat di desa kersane Allah mantep ke selamat mergo ngombe ulai kebu malah repot tenan. Dua apa sampean percaya selamat terang mata hidup. Iku malah ngeri meneh gitu yang Surakarta. Untuk rezeki mergo bar. Ngurmat semalam karuan. Tiba mandi sopo tilka umatun tilka UTKB umatun umat kolas lah maka sebat walaku masyarakat. Ini ngaji ayat Madaniyah. Jadi kalau terang, cuman ayat Makkiyah malah enak untuk bukan termohon. Ini mari ayat Madaniyah mentrakir ruwet. Tilka UTKB umatun kolas lah maka sebat walaku maka sebat. Jadi sembilan tanamkan betul lah maka sebat walaku maka sebat. Jadi udono kasbu kita ngesuan Allah udono kasbu udono amal. Walau tersalu nama kali amal. Aku suka bakal ngucap sopa suka il juhal sing budu-budu minan nas. Wong budu sapa maning budu cara Allah. Atau orang itu pinter menggabungkan sedikit mawal lagu. Mau te apa walau mengokno apa mak mengalihkan apa mak ing nabi. Seun sorofan nabi wal mukminin. Sesuatu apa sing iso ngalihno nabi wal mukminin angkib lati mulati kanu aliyah. Sanga kiblat sing dia. Alas tigbali ya dikse madhepe umat fi salat dengan salat wa ya bedu